katakan tentang penghuni neraka, wala yahliku illa halik. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang memang dasarnya bodoh sekali. Jadi di sini teman-teman kita harus tahu, kalau kisah ini sudah kita fahamin, berarti kalau kita berdoa, Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Antum jangan pikir Allah nggak dengar. Ini harus difahamin ya. Jadi Allah Azza wa Jalla menerlambatkan, misal 3 hari baru disembuhin, seminggu baru disembuhin. Itu sementara antum menunggu waktu itu, prosesnya, itu semuanya pahala. Dan kalau antum lihat pahalanya nih kata ulama pada hari kiamat, antum berharap doanya diterlambatkan terus sama Allah. Makanya hadis Nabi begitu. Hadis sahih kata Nabi SAW sekali lagi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila mendengar doa yang indah dari hambanya, dia sengaja menerlambatkan agar hamba itu tetap dalam doanya. Ini diantara masalahnya. Ingat teman-teman, kalau Allah Azza wa Jalla ini sangat menyayangi kita, mengalahkan sayang kita pada diri kita sendiri, mengalahkan sayang orang tua kita, ibu kita kepada kita. Itu ada dalilnya. Hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ini dalam satu peperangan tentunya ya. Pernah di dalam satu peperangan, ada tawanan-tawanan perang orang-orang kafir. Di antaranya ada ibu-ibu, ada anak-anak kecil. Dikumpulin semua oleh kaum muslimin. Ini jadi ghanimah, dibagi-bagiin kepada mujahidin. Teman-teman sekalian, ada satu ibu, ternyata ibu ini kelihatan sedang mencari anaknya. Di kumpulan anak-anak tawanan ini, dia keliling. Dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, bukan anaknya. Waktu itu lagi panas, matahari terik, kemudian debu lagi berterbangan luar biasa gitu. Ibu ini ternyata lagi menyusui anak dia. Dia cari anaknya yang masih di bawah 2 tahun. Keliling, terus dia balik. Nabi SAW perhatikan. Dan Nabi suruh sahabat memperhatikan ibu itu. Apa yang sedang dicari sama dia. Ternyata ibu ini begitu melihat sekian banyak anak yang sedang disuruh diangkat-angkat dibalik. Terakhir ada anak diangkat dibalik anaknya dia. Apa yang terjadi teman-teman? Ibu tersebut tiba-tiba memeluk anaknya. Seakan-akan lupa kalau itu di kancah peperangan, lupa kalau ini panas, keringatan. Lalu dia memasukkan anaknya di bawah bajunya, disusuin langsung. Pada saat itu, apa kata Nabi SAW? Tidakkah kalian lihat bagaimana sayangnya ibu itu pada anaknya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kira-kira kata Nabi, kalau seandainya kita membakar api dan kita suruh ibu itu lempar anaknya di api itu, apa dia mau lempar? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Gak mungkin ada ibu mau lempar anaknya di api. Apa kata Nabi SAW? Ini namanya jazbul intibah, menarik perhatian para audiens agar memperhatikan apa yang Nabi ingin sampaikan. Ini penting sekali. Beliau sengaja lempar tadi seperti itu. Lalu beliau mengatakan, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Azza wa Jalla teman-teman gak mau orang masuk neraka. Antum tahu sendiri kisah Fir'aun, kisah orang-orang kafir. Sampai sebelum meninggal masih datang sinyal hidayahnya. Kalau ada orang kafir 70 tahun teman-teman sekalian, kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia hari pertama umur 71 masuk Islam, semua dosanya yang lalu diganti jadi pahala. Ada kisah unik di sini teman-teman. Kalau antum pernah dengar nama Khuwairik namanya, pernah dengar gak? Khuwairik pernah dengar gak? Antum harus tahu orang ini. Ini pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Dia masuk Islam teman-teman pagi hari pas mau perang Uhud. Dia pendeta. Nabi SAW bilang jihad, lawan Quraisy. Kumpul semua sahabat-sahabat nih. Khuwairik ini dengar. Dia datang ke pemukiman Yahudi lalu dia mengatakan, hai Yahudi, kalian tahu Muhammad adalah utusan Allah. Jelas dalam Taurat, berimanlah. Mereka bilang kami nggak mau. Baik, kalau kalian tidak mau, maka kalian temukan dalam Taurat ada ayat yang menjelaskan kalau ada nabi lain, kan nabi-nabi sebelum Muhammad SAW bisa sezaman ya. Nabi Musa zaman sama Nabi Shu'aib, mertuanya sendiri. Masa sezaman dengan Nabi Khidir yang merupakan temannya, gitu kan? Yang jelas Nabi Musa dalam Tauratnya dikatakan ada ayat kalau ada nabi di tempat lain yang memanggil jihad, kita berada di tempat ini kita harus membantunya, minimal itu. Mereka bilang ini hari Sabtu, tepatnya perang Uhud hari Sabtu memang terjadi. Kami nggak mau berperang. Kau sudah tahu hai Khuwairik apa yang Allah hukum ashabus sabt, dikutuk jadi kera dan monyet, jadi kera dan babi. Kami tidak mau itu.
Lalu kata Khuwailid, ini adalah perlakuan kalian yang buruk. Saya akan pergi sendiri. Dia pergi, dia syahadat. Khuwailid syahadat pada saat itu. Ya Muhammad, saya masuk Islam. Syahadu an la ilaha illallah Rasulullah, masuk Islam. Ikut dengan pasukan jihad. Ini tepatnya habis sholat duha. Habis sholat duha. Perang terjadi teman-teman sekalian dan selesai sebelum duhur. Perang terjadi sebelum duhur, selesainya. Dan Khuwailid terbunuh mati syahid di Uhud. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Syahadat di duha, belum masuk waktu duhur, belum ada kewajiban sholat dia, meninggal dunia. Lihat bagaimana seperti itu teman-teman sekalian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Badui di perang Khaybar dari suku Ashja' datang langsung masuk Islam di tangan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, baiklah kalau kau masuk Islam silakan. Setengah benteng Khaybar sudah dibebaskan. Ya. Lalu Nabi SAW berikan dia ghanimah, kasih orang ini juga. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, saya datang bukan untuk ghanimah, saya datang untuk ikut berperang bersama anda, dan Allah muliakan saya mati syahid dengan panah Yahudi yang masuk ke sini, ditunduk dada sebelah kirinya, dan tembus di sini, tunjuk belakangnya. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur sama Allah, Allah akan kasih. Subhanallah, terjadi penyerangan. Orang ini maju di depan pasukan muslimin, ada panah Yahudi nyasar kena di tempat yang tadi dia tunjuk. Tembus, kena depan, tembus di belakang. Waktu Nabi lihat, Nabi mengatakan, huwa, apakah dia orang yang tadi ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, yang telah memastikan benarnya janjinya. Ini orang tadi minta begitu. Begitu Allah mulianya teman-teman sekalian. Orang asal mau taubat saja, asal mau kembali, Allah akan sayang dengan kita. Makanya Nabi mengatakan tentang penghuni neraka, wala yahliku illa halik. Tidak ada yang masuk neraka kecuali orang yang memang dasarnya bodoh sekali. Jadi di sini teman-teman kita harus tahu, kalau kisah ini sudah kita fahamin, berarti kalau kita berdoa, Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Antum jangan pikir Allah nggak dengar, Allah nggak sayang dengan saya. Salah. Riwayat Bukhari juga menjelaskan, Nabi Musa alaihissalam pernah setiap hari teman-teman diganggu oleh seorang Bani Israel. Setiap hari, caci maki Allah, caci maki Taurat, caci maki Musa alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Musa sabar. Sampai satu waktu teman-teman Nabi Musa sudah tidak sabar. Nabi Musa berdoa sama Allah, ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang di sholat malam. Jibril datang mengatakan, hai Musa, ini riwayat Bukhari ya. Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu telah memberikan hukumannya orang itu di tanganmu. Kau tinggal bilang apa saja. Minta turun petir, dia akan disambar. Minta dia mati di tempat, mati di tempat. Minta bumi tenggelamkan. Pokoknya apa saja kau bisa ambil alih. Silakan. Apa yang kau sebutkan Allah kabulkan. Besok pagi Nabi Musa alaihissalam jalan teman-teman sekalian, ketemu lagi sama orang itu. Caci maki lagi Allah, caci maki Taurat, caci maki Musa alaihissalam. Nabi Musa marah. Nabi Musa mengatakan, ya ard khudhi, hai bumi tenggelamkan orang ini. Semestinya teman-teman, Allah Azza wa Jal tenggelamkan langsung orang itu mati kan? Mestinya. Tapi Allah kasih proses teman-teman, tenggelam sampai lututnya saja orang itu. Dia bergerak nggak bisa. Lalu dia mengatakan, Musa maafin saya. Nabi Musa mengatakan, tidak bisa. Kau sudah bertahun-tahun sakitin saya. Ya ard khudhi, bumi tenggelamkan dia. Tenggelam sampai perutnya, nggak langsung tenggelam dulu. Hai Musa maafin saya akan beriman sama Tuhanmu, saya akan beriman pada risalamu. Enggak, saya enggak percaya. Hai bumi tenggelamkan, tenggelam sampai tenggorokannya, masih ngucapin hai Musa saya mau beriman. Nabi Musa enggak percaya. Ini bertahun-tahun nyakitin Nabi Musa, caci maki Allah, bohong nih. Hai bumi tenggelamkan, ditenggelamkan sama Allah. Setelah itu Jibril datang. Apa kata Jibril dalam riwayat ini? Hai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan berkata, ma aqsa qalbak, sungguh keras hatimu hai Musa. Kalau seandainya orang ini minta kepada saya, dalam kondisi begitu saya akan terima taubatnya. Allah Maha Penyayang teman-teman sekalian. Jangan sampai putus asa dengan apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan. Sisi yang lain teman-teman sekalian. Masih ada waktu ini? Berapa menit lagi? 15 menit. 15 menit itu cepat sekali. Ini banyak kisah yang saya mau sampaikan. Baik, saya pakai speed 100 sekarang. Pasang kuping baik-baik ya. Supaya selesai materinya. Kita bahas kisah yang unik sekali dalam Al-Quran. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini kisah unik luar biasa teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihissalam ini menikah umur 30 tahun. Istrinya 20 tahun. Waktu menikah. Ternyata istri Nabi Zakaria mandul. Gak bisa punya anak.
Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah teman-teman dari awal nikah, minta dikasih anak dari perempuan ini. 10 tahun pertama belum dikasih, 10 tahun kedua belum dikasih, 10 tahun ketiga belum dikasih. Antum tahu kapan Nabi Zakaria dikasih? Setelah 70 tahun berdoa. Umur Nabi Zakaria 100 tahun, umur istrinya 90 tahun, mandul lagi, sudah nenek-nenek sekarang mandul, gitu kan? Maka pada saat itu Allah kasih untuk menjadi pelajaran buat kita. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jangan putus asa. Kita renungi ayatnya teman-teman. Surah Maryam, surah nomor 19 ayat 1 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Ini huruf-huruf terputus di awal Al-Quran, hanya Allah yang tahu artinya atau nama lain surah itu. Bisa surah Maryam atau surah Kaf ha ya ain sad. Baik, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Coba kalian merenungi, mengikuti kisah hambanya Allah Zakaria. Apa yang dilakukan Zakaria? Idnada rabbahu, pada saat dia berdoa pada Tuhannya, nidaan khafiyah, doa sembunyi-sembunyi. Kata ulama tafsir, dikuatkan dengan sebuah riwayat, kalau Nabi Zakaria, ayat ini menceritakan keadaan Nabi Zakaria itu umurnya sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun dia berdoa, ya Allah karuniakan saya anak dari istri saya yang ini, yang 90 tahun yang mandul ini. Maka dia sembunyi-sembunyi karena khawatir kalau kaumnya tahu, kaumnya bilang Zakaria gila nih. Dikatakan oleh Allah, qala rabbi, apa doanya? Wahai Tuhanku, inni wahanal azmu minni, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah. 100 tahun pada saat itu. Washta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah putih semua. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya tidak pernah putus asa berdoa padamu ya Allah. Tetap saya akan minta, karena ini ibadah saya lakukan. Wa inni khiftul mawaliya min warai, dan saya takut nanti kalau saya meninggal tidak ada penerus, tidak ada yang lanjutkan ini risalah kenabian. Wa kanat imraati akhira, kendala utamaku istriku itu akhir, mandul. Wa fahabli min ladunka waliya, tapi ya Allah dari istri mandul ini kasih aku anak. Kata Allah, kata Nabi Zakaria masih berlanjut, yarithuni, tujuannya anak itu agar bisa mewarisi aku, wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi juga kurma yang dibawa oleh ali Yaqub, keluarganya Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub nama lainnya Israel, Bani Israel itu keturunan Nabi Israel, Nabi Yaqub. Semua nabi-nabi ini termasuk Nabi Zakaria adalah keturunan Bani Israel. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikan anak itu, hai Tuhanku, adalah anak yang baik. Teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi satu hal sebelum saya lanjutkan ayat sisanya. Kalau kita minta doa kepada Allah yang maha pemurah teman-teman, kalau kita minta sesuatu, pastikan antum sabar dari garis start sampai garis finish. Jangan buru-buru teman-teman sekalian ya. Kalau antum sudah mengatakan Allahumma atau ya Rabbi atau ya Allah, apa saja, kalau antum sudah ucapkan, kata ulama, antum sudah buka garis start, dan itu berarti sudah ada garis finishnya. Antum tinggal lari saja sampai ke finish nanti itu. Asal syarat tadi terpenuhi, antum akan sampai di situ. Ini sudah jelas. Makanya harus terus. Ini pelajaran dari Nabi Zakaria alaihissalam berdoa. Dan ingat teman-teman, kalau kita sudah berdoa, kalau kita minta satu, Allah tidak akan kasih satu, tapi Allah akan kasih plus, asal antum sabar sampai garis finish. Perhatikan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teman-teman hanya minta anak saja, dan anak itu radiyah, anak soleh. Laki-laki kah? Soleh atau perempuan soleha. Kenapa kita bilang begini teman-teman? Karena Nabi Zakaria ini adalah pamannya Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, kan gitu. Waktu Nabi Zakaria masuk ke rumahnya Maryam, Maryam punya mihrab. Maryam wanita yang suci. Sucinya Maryam itu dalam surah ini diceritakan teman-teman, tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak pernah ketemu kecuali memang dilihat dia dari jauh, dan tidak pernah ngomong sama laki-laki lain sama sekali. Di rumahnya, di mihrabnya. Maka waktu Nabi Zakaria masuk, Nabi Zakaria dapat di mihrabnya ada buah-buahan, ada makanan yang tidak ada di negeri Palestina pada saat itu. Apa Nabi Zakaria bilang? Anna laki hadza, dari mana kau dapat ini hai Maryam? Kata Maryam, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab.
Ini dari sisi Allah, Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Maka pada saat itu Allah mengatakan, ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat itulah Zakaria minta sama Tuhannya. Ya. Jadi di sini Nabi Zakaria teman-teman tidak minta anak laki-laki. Laki-laki oke, saya terima, yang penting soleh. Perempuan oke, yang penting soleha. Gitu loh. Baik, kata Allah lanjutan ayat 7-nya, ya Zakaria. Waktu sudah 100 tahun, Jibril datang mengatakan, hai Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia. Perhatikan, Nabi Zakaria minta anak. Nanti Allah, karena dia sabar sampai garis finish, tetap berdoa sampai Allah kasih, maka Allah kasih plusnya. Apa di sini kata Allah? Jibril berkata, hai Zakaria, kami memberitakan berita gembira kepadamu, kau akan dapat anak gulam. Gulam itu anak laki-laki. Difokus, anak laki-laki teman-teman membawa nasab orang tuanya. Menikah pun tetap membawa namanya dia, kan gitu. Anak laki-laki, berarti ini plus pertama. Yang kedua, ismuhu Yahya. Allah kasih nama dari langit, Yahya. Kata Nabi, kata Allah SWT, lam naj'al lahu min qablu samia. Dan belum pernah ada orang nama Yahya sebelumnya. Ini plus yang kedua ya. Baik, simpan dulu, nanti akan kita kuatkan dengan ayat lain. Nabi Zakaria waktu itu teman-teman kaget. Ini plusnya baru 2 ya. Nanti ada plus yang lain, kita baca di ayat lain. Kita lanjutin dulu surah ini. Kata Nabi Zakaria waktu Jibril bilang begitu, dia bilang, qala rabbi anna yakunu li gulam. Dia juga kaget, 70 tahun berdoa baru dapat, lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, hai Jibril sampaikan sama Allah, hai Tuhanku, bagaimana bisa aku punya anak laki-laki? Ya. Wa qad balagtu minal wa kanat imraati akhira, sementara kendala pertama istriku mandul, wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya sudah sangat tua, 100 tahun. Maka kata Jibril alaihissalam, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Begitulah hai Zakaria, Tuhanmu berfirman, itu mudah untukku. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku ciptakan kau dari sebelumnya dari sesuatu tidak ada. Kau juga dari sperma tidak ada apa-apanya. Lalu dia penasaran, dia mengatakan, qala rabbi ij'al li ayah. Wahai Tuhanku, kalau begitu aku gembira, berikan aku tanda-tanda kalau istriku hamil. Kita kan biasa teman-teman manusia normal, kalau kita tahu istri kita hamil mungkin ngidam, muntah-muntah, perutnya membesar. Nabi Zakaria nggak mau itu. Dia minta, ya Allah, begitu istri saya hamil, langsung saya tahu. Sebelum besar perutnya, sebelum muntah-muntah, saya sudah tahu kalau dia hamil. Berikan tanda-tanda ya Allah. Apa kata Jibril alaihissalam dari Allah? Qala ayatuka. Tanda-tanda kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Nanti tiba-tiba suaramu jadi hilang, nggak bisa ngomong 3 hari. Jadi Nabi Zakaria tahu istrinya hamil, pada saat dia mau ngomong hilang suaranya. Itu tanda-tandanya. Baik, itu teman-teman sekalian dalam surah Maryam. Kita sekarang pindah di surah yang lain, Al-Anbiya, melanjutkan kisah Nabi Zakaria ini. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 89 sampai 90. Surah nomor 21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Zakaria idz nada rabbahu, dan ingat ketika Zakaria memanggil Tuhannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendiri hidup tanpa ada keturunan, tanpa ada pewaris. Maka Allah mengatakan fastajabna lahu. Kami terima permintaannya dia setelah 100 tahun. Apa yang terjadi? Wa wahabna lahu Yahya. Kami karuniakan buat dia Yahya. Ini sudah tadi plus ya, namanya Yahya. Ingat, plus yang ketiga sekarang dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Mandul bisa hamil, tua bisa kuat. Kemudian kata sebagian ulama tafsir, istri Nabi Zakaria pemarah, emosional, jadi baik. Allah perbaiki. Plus-plusnya banyak, sudah mulai ada plus 3 teman-teman. Lalu dikatakan wa aslahna lahu zauja, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Ini plus yang ketiga. Jadi kalau antum punya istri yang cerewet atau suami yang cerewet, bilang aslih li zaujati. Kalau perempuan, istri, laki-laki doain istrinya, kalau perempuan doain aslih li zauji, perbaiki keadaan istri suamiku. Karena ini memang doa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat, sebab kami bisa memberikan mereka karena mereka berlumba-lumba dalam kebaikan, wa yad'unana, dan selalu berdoa pada kami, ragaban wa rahaba,
dengan perasaan yang semangat. Ragab itu semangat, tidak pernah putus asa. Warahaba, dan takut akan azabnya Allah, takut nggak dijabah, terus gitu. Wa kanu lana khashi'in, dan dia sangat khusyuk, mereka khusyuk kepada kami. Khusyuk artinya konsentrasi, ya. Baik, dalil yang terakhir teman-teman, surah Al-Imran. Tetap kisah Nabi Zakaria ya. Surah Al-Imran, surah nomor 3, ayat 38 sampai 41. 38 sampai 41. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada saat sudah lihat Maryam tadi dapat buah-buahan macam-macam, itulah Zakaria berdoa pada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakan aku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Kau sungguhnya menerima, kau selalu mendengar doa-doa hambamu. Fanadathul malaika, maka malaikat pun memanggil Zakaria, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Pada saat Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah akan berikan kau anak namanya Yahya. Ini kan tadi plus ya, anak laki-laki nama Yahya, diperbaiki keadaan istrinya, sudah 3 plus. Kita dengar sekarang plus-plus tambahannya. Plus yang keempat teman-teman, dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Ini Yahya nanti kalau besar dia menjadi orang yang mempercayai Allah. Plus yang kelima teman-teman, wasayyidan, dan akan menjadi tuan, wa hasuran, hasuran ini menjadi raja, wa nabiyan, dan menjadi nabi, minas salihin, dari orang yang saleh. Plus, banyak, minta satu dikasih banyak, asal sabar sampai garis finish saja. Ini penting teman-teman sekalian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imraati akhir. Nabi Zakaria kembali mengulangi hampir sama dengan surah Maryam. Hai Tuhanku, bagaimana aku bisa punya anak laki-laki sementara aku sudah sangat tua dan istriku mandul. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Jibril berkata, begitulah Allah melakukan apa yang dia inginkan. Lalu dia mengatakan, qala rabbi ja'al li ayah. Wahai Tuhanku, jadikan tanda-tanda untukku kalau saya tahu istri saya hamil. Lalu kata Allah SWT, qala ayatuka, tanda-tandamu kalau istrimu hamil, alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Pada saat itu kalau istrimu hamil, tiba-tiba kau tidak bisa ngomong sama orang selama 3 malam 3 hari. Ayat tadi Maryam cuma 3 hari. Ini 3 malam 3 hari, gitu kan? Kecuali isyarat. Kau hanya bisa berikan isyarat kepada orang. Lalu kata Allah penutupan ayat, "Wadhkur rabbaka katsira wasabbih bil 'ashyi wal ibkar." Dan bertasbihlah, ingatlah Tuhanmu selalu Zakaria, dan bertasbihlah kepadanya di pagi dan sore hari. Kata ulama, kalau Nabi Zakaria mau berzikir, keluar suaranya. Kalau tidak mau berzikir, kalau ngomong yang lain, hilang suaranya. Pada saat itu 3 hari. Ini teman-teman sekalian adalah kisah Nabi Zakaria. Masih ada waktu? 5 menit lagi, Masya Allah. 120 km, ya Allah. Lebih cepat. Itu azan atau? Oh iya, itu disebut. Enggak ada pertanyaan ya. Antum pulang bawa ilmu lebih baik. Baik. Kisah Nabi Ayub, mudah-mudahan 5 menit cukup. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang terkenal teman-teman dengan ada istilah kalau di Indonesia, sabar Ayub. Ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, semua laki-laki ahli surga, poster tubuh mereka seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Ya. Jadi teman-teman yang pendek gak usah khawatir ya. Di akhirat jadi tinggi nanti, seperti Adam. Dan wajah mereka seperti Yusuf, dan hati mereka seperti Ayub. Ayub alaihissalam ini punya luar biasa, tidak pernah marah, semua orang dimaafin. Dan ini Nabi Ayub teman-teman sekalian, salah satu nabi yang terkenal selain Sulaiman, dia juga ini raja. Nabi Ayub ini raja, dia raja secara fisik tinggi, gagah, putih, orangnya pemaaf, hatinya baik, istrinya cantik. Allah kasih dia orang paling kaya raya di negerinya, dan Allah kasih dia 12 anak laki-laki, semuanya sehat dan gagah-gagah, pintar lagi, sempurna, raja, nabi, baik, fisiknya sempurna, kaya raya, paling raya, keturunannya 12 laki-laki semuanya. Teman-teman sekalian, Nabi Ayub alaihissalam 20 tahun tidak ada cobaannya, nikmat terus. Dia menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun nikmat. Sampai umur 50 tahun nikmat.
Istrinya umur 40 tahun nikmat. Hari pertama di umur 51 tahun teman-teman sekalian, datang cobaannya Allah dalam 3 hari habis semua. 3 hari. Umur hari pertama di umur 51 tahun. Apa cobaannya Allah Azza wa Jalla? Hari pertama teman-teman kena penyakit kusta. Di umur 51 kena penyakit kusta. Kustanya Nabi Ayub ini luar biasa. Kusta, ada orang kena kusta gejala dulu, gatal-gatal, bentol-bentol, afakumullah. Ini ada, tapi ada kusta yang parah, tiba-tiba langsung bernanah-nanah, bisa jadi keriput semuanya tubuhnya. Nabi Ayub alaihissalam yang gagah, penuh dari kepalanya sampai kakinya teman-teman, semuanya penuh dengan itu. Sampai rambutnya gugur alaihissalatu wassalam, wajahnya jadi jelek, semuanya jadi berubah. Satu hari itu, semua kaumnya tinggalkan Nabi Ayub. Menular. Yang tinggal cuma istrinya sama anak-anaknya. Hari kedua teman-teman, anak-anaknya lagi makan di ruangan, atap bangunan rubuh. 12 anak laki-lakinya mati seketika. Hari kedua. Hari pertama tidak ada kena penyakit, hari kedua anaknya semua mati. Hari ketiga, semua perkebunan, peternakannya kena hama dan badai, dan uniknya cuma peternakan dan perkebunannya Nabi Ayub, kaumnya tidak. Habis dalam 1 hari. Dalam 3 hari teman-teman sekalian, kena penyakit parah, menular, sakit, hilang kegagahannya, kekuatannya, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Sampai Nabi Ayub tinggal di pinggiran negerinya bersama istrinya. Tidak pernah satu kali pun mengeluh sama Allah. Sudah 18 tahun teman-teman jalan kehidupan, istrinya bilang begini, 18 tahun, wahai Ayub, Anda kan nabinya Allah, minta kepada Allah agar disembuhin penyakit Anda ini. Enggak usah minta anak kita kembali, kita jadi kaya, enggak usah. Saya bisa sabar. Anda sembuh dulu biar bisa berdakwah. Kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Lihat bagaimana sabarnya Ayub. Ayub mengatakan, wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Berapa tahun sekarang kita dicoba? Kata istrinya 18 tahun. Istrinya hafal nih. Apa kata Nabi Ayub? Saya masih malu minta sama Allah. Belum saatnya. Setelah 20 tahun teman-teman dicoba, baru Nabi Ayub ucapkan kalimat santun sekali sama Allah. Dengarkan ayatnya, surah Al-Anbiya. Surah nomor 21 ayat 83 sampai 84. Ayat 83 saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba, ingatlah kisah Ayub, idnada rabbahu, pada saat dia memanggil Tuhannya, ini di umur ini pada saat dia sudah 20 tahun dicoba. Anni massaniyad-dur, ya Allah aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan kau zat yang maha penyayang. Artinya apa? Kalau kau sembuhin silakan ya Allah, kau enggak mau sembuhin enggak apa-apa. Dia enggak bilang ini sudah 20 tahun ya Allah, saya sudah harus disembuhin, enggak. Tetap santun sama Allah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sabar sampai garis finish masalah, sabar sampai garis finish doa akan mendatangkan hasil yang maksimal. Nabi Ayub alaihissalam sabar 20 tahun. Apa yang terjadi? 3 hari Allah hilangkan semua nikmatnya, 3 hari Allah kembalikan semua nikmatnya. Saya ulangi tadi, 30 tahun nikah, dicoba 20 tahun kan? Didapat nikmat 20 tahun sampai 50 tahun. Terus 20 tahun dicoba. Berarti umur Nabi Ayub berapa? 70 tahun. Hari pertama 71 tahun teman-teman sekalian, datang ijabahnya Allah. Dalam 3 hari Allah kembalikan semua cobaannya. Hari pertama Allah Azza wa Jalla di umur 71 tahun mendatangkan mata air di bawah ranjang tidurnya Nabi Ayub, dipakai mandi, sembuh penyakitnya. Fisiknya kembali lebih sehat daripada 20 tahun yang lalu. Hari kedua, kaumnya semua tahu kalau Ayub sembuh, semuanya datang bawa harta. Bawa kambing, bawa unta, ada yang hadiahkan kebun kurmanya karena gembiranya Nabi Ayub sembuh. Dalam 1 hari teman-teman, hartanya Nabi Ayub tidak bekerja. Hadiah dari orang double dari apa yang dia dapat dia punya 20 tahun yang lalu. 1 hari. Hari ketiga, istrinya hamil. Di umurnya pada saat itu teman-teman sekalian, istrinya umurnya 60 tahun. Dan melahirkan setiap tahun kembar. Allah kasih 24 anak laki-laki. Dihilangkan 12, dikembalikan 24. Sabar saja.
nikmatin prosesnya. Dengarkan anjutan ayatnya. Kata Allah, fastajabna lahu. Kami terima doanya Ayub karena sudah sabar sampai garis finish. Apa yang terjadi? Fakashafna ma bihi min dur. Kami angkat penyakitnya, wa atainahu, dan kami kembalikan semuanya. Wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Kami kembalikan semua keluarganya, anak-anaknya yang mati 12 kami ganti, dan hartanya kami ganti, dan kami dobelkan, wa mithlahum, kami dobelkan ma'ahum. Rahmatan min indina, sebagai balasan rahmat dari kami, wa dzikra lil abidin, dan juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah. Tentu teman-teman ada kisah lain Nabi Yunus dan semua nabi-nabi ini kita tidak bisa jelaskan semua. Izinkan saya menutup teman-teman sekalian dengan beberapa doa-doa yang antum dianjurkan untuk baca. Misal contoh, teman-teman sekalian, ada hadis yang berbunyi, ada sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami doa yang kalau kami baca, kami sudah mendapatkan semua yang Anda minta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Bacalah, Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa alaikal balagh. Artinya, ya Allah, aku minta semua kebaikan yang pernah Nabi minta dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku menjauhkan diri dari semua keburukan yang pernah hambamu dan Nabi Muhammad SAW jauhkan diri darinya, dan engkau tempat kami bergantung, dan hanya dari kamulah penerimaan doa itu. Yang kedua teman-teman sekalian, doa Nabi SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka khaira kullihi, aku minta semua kebaikan ya Allah, ajilihi, yang terdekat, wa ajilihi, yang terjauh, wa a'udzubika minasyarri kullihi, jauhkan kami dari keburukan semuanya, ajilihi, yang sudah dekat, wa ajili, dan juga yang masih jauh. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah kita membaca doa yang sudah masyhur, ya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik, ya Allah jauhkanlah saya dari hilangnya nikmat-nikmatmu secara seketika, wa fujaati nikmatik, tiba-tibanya datang cobaan darimu, wa tahawuli afiatik, dan teralihkannya kesehatan menjadi penyakit, wa jami'i sahatik, dan semua murkahmu. Tentu ada doa-doa lain teman-teman, tapi ini adalah doa-doa yang dianjurkan untuk kita berusaha untuk membacanya, karena doa-doa ini memang mengumpulkan semua kebaikan. Mari kita